Sobat Matias, ketemu lagi, jumpa lagi. Halo, salam sehat semuanya. Bagaimana kemarin menjalani Kamis Putih? Apa sudah dijalankan pesan Romo Darmin kemarin untuk kembali ke mengosongkan hati juga, mempersiapkan kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan jangan lupa tuh kemarin apa tuh pesan Romo Darmin? Ayo mulai melayani, membasuh kaki orang tua nih buat anak-anak yang pada nakal, membasuh orang-orang yang kerja di rumah. Ayo udah dijalankan apa belum? Nih ketahuan nih nanti dicatat sama yang di atas nih. Nah, setelah Kamis Putih kita ada apa? Right, kita ada Jumat Agung. Ini adalah ya bisa dibilang peringatan yang paling tanda petik menyedihkan ya buat kita manusia biasa. Tapi pasti banyak makna di balik peringatan Jumat Agung itu. Dan kembali kita sudah kehadiran ya narasumber yang sudah tidak asing, tapi pasti kemarin semua Sobat Matias aku percaya juga menyerap banyak sekali ilmu dari Romo ini. Welcome back, Romo Andreas Bernardinus Attawolo OFM. Halo. Halo, selamat jumpa semua Sobat Matias. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Tetap jaga kesehatan dan tetap mempersiapkan hati dan batin kita untuk merayakan Paskah yang akan tiba nanti. Luar biasa. Apa kabarmu? Baik, sehat. Sehat ya, Mo. Ya. Semoga belum bosan ya mau datang ke sini. Nah, kemarin Sobat Matias pada tahu kan, nih kalau yang nggak tahu dilihat lagi kemarin podcast kita. Romo Andre tuh datang waktu ngomongin misteri Paskah. Betul. Nah, kebetulan Jangan lupa ya. kebetulan kemarin Romo sempat share juga tuh di website Romo kayaknya. Ya. Nah, boleh cerita dikit dong. Nanti linknya kita share ya, teman-teman Sobat Matias di rumah. Cerita sedikit dong Mo soal websitenya. Sobat Matias, jadi saya punya blog sih sebetulnya. Oh, blog. Pribadi, Iya. namanya Kristus Medium. Kristus Teman-teman Medium. searching, tulis saja CH ya, Kristusnya. Kristus Medium seperti biasa. Disambung Mo, Ya, disambung disambung Kristus ya. Medium. Jadi www.kristusmedium.com ya, nanti bisa lihat di sana. Saya sering upload artikel-artikel ya. Ada apa aja tuh, Mo? Semi populer lah, terutama untuk teologi dan filsafat, humaniora. Ya. Buat yang mau mendalami Ya, atau betul. mencari tahu atau mungkin di situ Romo ada apa aja sih Mo selain itu yang di-share Mo? Mungkin jadi- kegiatan-kegiatan Romo yang Lebih lain. banyak sih tentang ilmu pengetahuan sih itu ada tadi ya, bidang filsafat, teologi, humaniora, spiritualitas ya. Kalau Mau yang lebih banyak tahu lagi soal humaniora ya, teologi yang mau memperdalam iman juga. Mungkin belum puas nih ngelihat Romo Andre di sini, mau baca tulisannya silahkan tadi ya ke website yang nanti kita kasih share linknya juga ya Mo ya. betul. Terima kasih loh, kemarin kita juga udah dipromosiin loh di website Romo loh, luar biasa. Ya, betul. Jadi Keren banget. Dari Matias TV saya suka link ke blog saya sehingga banyak teman-teman yang bisa kunjung. Tuh Romo aja support, masa Sobat Matias nggak support ya Mo ya? Oke Mo, kita hari ini mau ngebahas soal peristiwa Jumat Agung. Jumat Agung. Oke. Ini peristiwa yang buat saya pribadi, aduh kok ya nelongso gitu ya Mo ya. Tapi ya memang harus dijalanin kalau melihat cerita-cerita Romo-Romo yang kemarin ya memang udah garisnya begitu. Tapi first thing first Mo, kalau kita hari Jumat itu biasanya kan kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Tapi kan nanyanya bukan mau misa ya. Iya. Misa jam berapa? Nggak ada. Ibadat jam berapa? Gitu. Kenapa giliran Jumat Agung ini nggak ada sih istilah misa Mo? Ya, betul. Jadi Jumat Agung itu memang dari segi liturgis dan dari Trihari Suci itu ya. Jumat Agung secara khusus memang untuk merayakan peristiwa salib ya, Ya. wafat kematian Yesus ya. Maka di situ diberi tempat, fokus kita, perayaan kita adalah kematian Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaannya. Maka memang kita tidak merayakan Ekaristi ya. Tapi kita Jadi, terima komuni ya Mo? Ya, tapi kita harus tahu sahabat sekalian bahwa yang hosti kudus yang kita terima pada hari Jumat itu adalah yang dikonsekrir pada hari Kamis Putih malamnya. Oke. Ya, artinya pada hari Jumat Agung itu imam yang kita sebut sebagai yang mewakili Kristus ya, in persona Christi, istilah teknisnya begitu ya. Dia adalah pribadi Kristus yang hadir begitu ya. Dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Imam Agung itu, Yesus itu ya, karena dia sekarang menjadi korban, dia mati di kayu salib. He is gitu the meal. ya. Kembali lagi, he is the meal ya Mo ya. Jadi dia sudah menyerahkan diri, dia adalah anak domba yang menjadi kurban bagi
keselamatan Oh, kita. so artinya hosti yang kita terima di hari itu, di hari Jumat Agung itu, mungkin secara bentuk sama, ya Moya ya, secara bentuk ya hosti gitu, tapi maknanya berbeda ya Moya. Ya, artinya itu tadi saya katakan bahwa hosti yang tidak dikonsekrir pada hari itu, karena kalau mengatakan dikonsekrir itu berarti dalam perayaan Ekaristi, ya. Tapi kita kan tidak merayakan Ekaristi. Iya, ada yang penting merayakan Ekaristi, tapi maka kita menyambut hosti kudus yang sudah dikonsekrir pada hari Kamis malam itu. Ya. Nah, kan ini juga nih Mo, menyambung masih senada dengan peringat ini ibadat, kan Romo dan Prodiakon semuanya tuh kan masuk tuh hening tuh Mo ya, hening. Kan ini lanjutan nih dari hari Kamis ya, memang kan sunyi gitu ya, hening gitu, tiba-tiba udah masuk terus langsung tiarap. Nah, itu maknanya apa tuh Mo? Tiarap loh, memang dicatatkan tiarap. Ya, mungkin pertama dari segi penamaan hari itu pasti bermakna ya. Kenapa disebut Jumat Agung? Ya. Apa artinya agung di situ ya? Kalau kita langsung memikirkan agung itu sesuatu yang meriah ya, gegap gempita yang besar gitu ya, meriah ya, katakan ramai kata-kata. Tapi agung juga dalam konteks iman kita berarti agung berarti kudus, ya, sesuatu yang mulia, yang fokusnya adalah Tuhan sendiri yang bertindak, katakanlah demikian ya. Jadi ini juga penting, poin penting saya mau menyapa orang-orang muda ya. Iman itu bukan sekedar mencari keramaian ya, hura-hura ya, emosi yang sesaat ya. Iman itu harus lebih mendalam. Ya. Iman kita itu agung dalam arti itu ya. Kita memberikan tempat, memberikan diri kita kepada sesuatu yang sifatnya agung, mulia ya. Itu berarti ya bisa juga hening ya. Hening tidak berarti ya sepi, sunyi begitu. Tidak berbuat apa-apa. Ya, tidak bermakna. Iya. Hening justru itu kesempatan untuk mendalami ya misteri iman kita di situ ya. Kembali ke tadi ya bahwa kenapa tiarap imam ya melakukan tiarap itu biasanya sikap liturgi itu untuk menunjukkan hormat ya, rasa hormat ya. Tapi tiarap juga menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu kita tidak pantas di hadapan Tuhan ya. Maka menunjukkan gestur itu mengatakan bahwa ya dengan rasa hormat yang mendalam saya menghormati misteri itu ya, Allah yang datang kepada kita, yang mengorbankan dirinya sebagai penyelamat bagi kita, kita tidak pantas di hadapan Dia. Maka juga seorang imam melakukan sikap liturgis itu, dan kita semua melakukan. Berarti itu seperti apa ya Mo, menggambarkan kerendahan hati ya, kita betul, sebagai manusia gitu ya Mo, yang betul, meskipun memang kalau aku boleh korelasikan sama kemarin yang sempat Romo Darmin katakan ya, Tuhan Yesus datang ya memang wujudnya sebagai manusia. Cuman in the end we're different gitu loh. Gitu loh. Memang kita manusia rupanya sama, cuman pengorbanan dan semua cintanya itu berbeda ya Mo ya. Nah ini iman kita ya. Jadi kalau kita mengatakan ya, ini mungkin kembali kepada istilah inkarnasi ya. Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia. Atau saya lebih senang menggunakan istilah firman menjadi daging ya. Itu sangat mendalam ya maknanya. Daging itu apa? Sesuatu yang lemah ya pada manusia ya. Kalau kita melihat menyadari bahwa kita itu daging gitu ya. Tapi kalau Allah memilih cara itu menjadi daging sama seperti kita, lemah, berarti Dia sungguh-sungguh bersolidar dengan kita. Itu misteri iman kita ya. Mengimani Allah yang menjadi manusia, lemah, menjadi daging, supaya kita diangkat. Ya. Martabat kita itu dipulihkan, diangkat. Gitu ya. Luar biasa. Itulah inti iman kita. Dan pada Jumat Agung kita merayakan itu, bahwa Dia sungguh-sungguh memberikan dirinya secara total pada kita. Sekali lagi, ya. He is the meal. Ya, kalau dibahasakan dalam rangka Kamis Putih ya, itu bahwa dalam misteri Paskah itu ya, ini ya, dia menjadi domba santapannya. Bagi kita. Dia yang mengorbankan dirinya. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita. Wow, luar biasa. Mo, waktu nih ketika kita peringatan Jumat Agung juga kan biasanya nih
kalau kita yang anak muda nih mau biasanya kadang suka pagi ikutan tablo. Oh iya. Jalan salib tuh yang pagi. Iya. Pagi nih kan. Terus sore jam 3-an biasanya 3. misa pertama tuh biasanya setengah 3, jam Iya, 3 gitu ya. iya, seperti itu. 2 kali berarti dalam satu hari kita merayakan, memperingati si kematian ini, Mo. Itu sebenarnya itu wajib atau gimana, Mo? Ya, mungkin ini lebih kalau seperti tablo itu ya. Iya, itu disebut ya apa? Ekstra liturgi ya, katakanlah sesuatu iya. yang tidak persis dalam suatu perayaan liturgis ya, di gereja begitu ya. Tapi misalnya orang membuat suatu pentas di luar begitu ya. Tapi itu juga ada maknanya ya, bahwa kita dengan visualisasi itu kita dibantu untuk lebih menghayati ya misteri salib itu ya, bagaimana drama penyaliban itu terjadi, dan dengan melihat itu memang tradisi gereja mau melakukan itu sebagai suatu visualisasi ya, maka dengan itu umat mau dibantu untuk apa ya, lebih mengetahui gambaran ya, gambaran yang lebih jelas gitu ya, bagaimana membantu kita ya gitu ya. Ya cuma ya sebenarnya PR-nya cuma satu ya, Mo. Kalau setiap tahun udah nonton begitu tapi masih terus aja berdosa, tuh bingung juga tuh mau yang memperbaikinya gimana. Udah dikasih gambaran tapi masih aja oke. Tapi kan Mo, ketika memperingati Jumat Agung ini juga kan banyak elemen juga ya, banyak tata liturgi, banyak yang kita peringati dalam satu hari itu. Nah, salah satunya nih Mo yang kadang-kadang ya sebagai umat manusia biasa ya Mo, kadang kita juga ya suka ya kurang sempurna gitu dalam mengikuti misa Jumat Agung, terutama di bagian pasio, Mo. Itu kenapa sih Mo harus dilantunkan? Panjang gitu ya. Iya. Enggak, maksudnya kan kadang-kadang ya jujur aja ya Mo ya, kadang ya aku lah nggak usah cari ngomong orang lain gitu. Kadang-kadang mungkin di tengah-tengah ya agak gitu lama gitu kan. Tapi pasti ada maknanya kenapa itu harus dilantunkan. Ya. Memang itu dimaksudkan ya sebagai ya, jadi ya, namanya liturgi itu seringkali dipakai cara atau metode tertentu yang kiranya membantu umat yang berpartisipasi di dalam liturgi itu mengerti. Gitu, yes, ya. Okay. Jadi misalnya dinarasikan Injil Yohanes ya, biasanya yang agak panjang gitu ya. Nah, supaya di situ orang mendapat ya semacam suatu cerita yang lengkap gitu ya, tentang peristiwa bagaimana Yesus disalibkan, kemudian sampai di puncak Golgota begitu ya. Jadi itu dikisahkan kembali gitu ya. Sabda Tuhan diceritakan kembali ya. Memang ini ya kadang-kadang secara manusiawi, secara psikologis kita merasa ada ya, waktunya cukup panjang. Jadi mungkin di situ juga kita ya ditantang ya, kalau orang dari hatinya serius untuk fokus gitu ya Mo ya, pada satu ritus liturgi, maka ya hendaknya juga berusaha untuk secara fisik ya mengikuti secara psikologis. Itu kan di tengah-tengah biasanya nanti umat menjawab itu, salibkanlah dia gitu kan. Ada tambahan-tambahan kayak gitu. Tapi memang sebenarnya emang udah dari dulu itu harus dilantunkan atau mungkin ada ketentuan sejak tahun berapa gitu? Ya sebetulnya itu tradisi ya. Jadi kalau kita bisa narasi membacakannya tidak apa-apa. Ya. Biasanya orang memilih dengan nyanyian supaya itu ya mungkin suatu variasi untuk mengajak orang lebih ya terlibat, merasa terdorong untuk ikut begitu ya. Jadi ya itu suatu variasi. Jadi sebenarnya kalau dibawakan secara tidak dilantunkan pun tidak apa ya Mo ya. Dan tadi Romo sempat mention itu kan Injil Yohanes. Dan kalau saudara semua dan sobat Matias notice itu selalu Injil Yohanes. Ya betul ya. Kenapa Mo? Ya Injil Yohanes ya. Jadi kita memiliki Injil Matius, Markus, Lukas ya, lalu Injil Yohanes ya. Lalu Yohanes itu salah satu cirinya ialah bahwa dia menampilkan Yesus yang mulia ya. Jadi kalau kita membaca halaman-halaman awal Injil Yohanes ya, sabda menjadi manusia ya, datang menjelmakan diri, tinggal menyapa manusia dan seterusnya ya gitu ya. Jadi Yohanes adalah penginjil yang mau menampilkan aspek itu ya, narasi-narasi yang panjang tentang Yesus yang mulia, yang jaya ya. Misalnya ya, kasih contoh yang sederhana ya. Misalnya tadi dari awal dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah ya. Firman menjadi manusia. Dia di situ dengan jelas menyebut firman sebagai Allah gitu ya. Lalu ingat misalnya adegan misalnya Thomas ya. Ketika Yesus meminta dia untuk
mencucukkan jarinya ya dalam luka-lukanya itu, dia mengatakan ya Tuhanku dan Allahku ya. Itu suatu pengakuan yang menekankan keilahian ya, aspek keilahian Yesus. Jadi Yesus yang sungguh-sungguh ilahi yang ditampilkan di situ ya. Dan memang di dalam narasi tentang salib ini Yohanes cukup panjang ya gitu ya. Jadi itu juga dari segi praktis dipilih untuk menunjukkan bahwa ada narasi di situ ya. Jadi orang secara bergantian, ada peran imam, ada peran yang menggantikan peran Yesus, ada peran Pilatus, ada peran orang banyak di situ. Nah, kelihatan di situ lebih kuat dalam Injil Yohanes ya gitu ya. Nah, iya, yang di Injil Yohanes juga kan itu ada menceritakan yang Bunda Maria ya Mo ya. Bunda Maria yang ikut mendampingi Yesus, terus yang ketika disalib Bunda Maria juga mendampingi di bawah kaki Tuhan Yesus yang kemudian ada menyerahkan dan itu hanya di Injil Yohanes. Ya, betul ya. Jadi dalam peristiwa itu Yesus disalib ya, mengatakan inilah ibuku, inilah ibumu, inilah anakmu ya di situ ya. Para ahli menafsirkan di situ bahwa pada peristiwa salib itu ketika Yesus berada di atas salib, dia menyerahkan seluruh umat manusia kepada gereja, kepada Maria ya sebagai ibu ya, ibu dari semua ya. Kita juga ya mau mengikut Yesus Kristus ya. Itulah kan? Ibu kita ya. Juga ya. Jadi itu suatu momen yang sangat penting juga, bermakna ya. Berarti ini yang perlu dicatat adalah ketika Yesus bilang, mengucapkan kepada Bunda Maria bahwa inilah anakmu dan kepada Yohanes inilah ibumu. Berarti maksudnya bukan cuman person to person ya sebenarnya ya. Jadi itu mau menunjukkan jadi ada wakil murid di situ, lalu ibu yang hadir di situ ya. Wakil murid itu menunjukkan bahwa ya ini semuanya ya. Jadi kalau mau dikatakan Yesus ingin menyerahkan gerejanya kepada Bunda Maria. Dia menjadi bunda gereja ya. Nah, saya selama hidupku sudah ada murid-murid, ada orang beriman yang mengikuti aku ya. Sekarang saya akan kembali ke rumah Bapa, saya menyerahkan, mempercayakan mereka ini kepada ibu ya, ibu gereja ya. Maria disebut sebagai bunda gereja. Jadi Yesus tidak meninggalkan kita, anak-anaknya, high and dry ibaratnya ya Mo ya. Tapi dia mempercayakan kita kepada Bunda Maria, murid yang dikasihinya, kepada ibu yang dikasihinya. Jadi ibaratnya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita begitu saja gitu loh ya. Mungkin tekanannya bahwa kalau murid itu disebut murid yang dikasihi, saya kira setiap kita secara personal juga mungkin disapa di situ ya. Saya adalah murid yang dikasihi Yesus ya. Dan ketika Yesus akan kembali kepada Bapa, dia mengasihi saya, dia mempercayakan saya kepada Maria. Ya, jadi kita pun wajib melihatnya sebagai personal ya Mo ya, bahwa memang ya di saat itu digambarkan seperti itu, tapi message yang lebih dalam adalah kalau dia menyapa kita loh muridnya, kita loh dititipkan ke Bunda Maria gitu ya Mo yang asalnya luar biasa. Dan satu Mo, masih menyambung soal ketika Yesus wafat. Sebelum ibaratnya ketika detik-detik Tuhan Yesus mau wafat kan, kemudian Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Betul ya. Maksudnya apa nih Mo sudah selesai? Aduh merinding aku ya sekarang ya. Nah itu pertanyaan penting ya dari peristiwa ini, dan saya mau sedikit mungkin agak ayo dibuka Alkitabnya dibuka. Yes boleh Mo. Sobat Matias sekalian, kalau Anda di rumah sedang melihat teks kitab suci ya. Kan tadi ditanyakan oleh Anggi itu yang dinarasikan dalam kisah sengsara ini kan teks Injil Yohanes. Saya mau mengambil salah satu bagian kecil dari narasi tentang penderitaan di salib itu ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Ada bagian di sini dikatakan Yesus mati ya. Yohanes bab 19 ya ayat 28 sampai 30. Oke, Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Nah, di sini kan dikatakan ya, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia ya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus, dikatakan di sini ya. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum
anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Yang tadi yang dikatakan. Lalu ya, jangan lupa frasenya masih lanjut ya. Bukan sudah selesai saja, tapi lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, mungkin yang utama tadi ya, dari pertanyaan tadi, sudah selesai ya. Sudah selesai itu bukan berarti semua sudah finish gitu ya. Nah, tapi lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Teman-teman sekalian, apa artinya sudah selesai dan menyerahkan nyawa ya? Begini sederhana dalam hidup kita ya. Kalau orang tua Anda atau teman atau sahabat yang baik, saudara Anda misalnya, kalau dia memberikan hidupnya sampai katakanlah dia mengorbankan nyawanya ya, bagi kehidupan Anda, apa artinya itu ya? Dia mencintai, mengasihi Anda secara total. Beyond ya, everything. Lebih dari segala-galanya dia mau, bahkan hidupnya dia mau persembahkan untuk gitu Anda. Ya. Misalnya ibu kepada anak, ya kepada atau ya sahabat atau orang-orang yang memang sungguh-sungguh saling mencintai gitu ya. Nah, Yesus disalib ketika dikatakan di situ oleh penginjil Yohanes bahwa sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya. Apa artinya itu? Dia menyerahkan rohnya ya, spiritnya ya. Itu berarti dalam bahasa Injil itu berarti kasih ya. Jadi kasih Bapa yang sudah dia terima, dia alami selama hidupnya, roh yang Allah Bapa berikan kepada dia, yang memberi kekuatan kepadanya selama hidupnya, dia melakukan mujizat-mujizat, membangkitkan orang yang sudah mati. Apa artinya itu ya? Karena dia memiliki kasih yang diberikan oleh Bapanya. Dan ketika di peristiwa salib itu sudah selesai, dia menghembuskan roh itu ya. Itu bahasa Injil yang mau mengatakan bahwa dia sekarang mengembalikan semua yang sudah diperolehnya itu kepada Bapa. Yang empunya. Ya, yang empunya ya. Kan dalam Injil, bagian Injil yang lain, dalam Injil Sinoptik kan ada adegan, ada prajurit kan mengatakan, orang lain dia selamatkan. Kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri? Kamu turun saja. Iya. Ya. Jadi bisa kita renungkan begini, bahwa Yesus kan sudah melakukan semua tugasnya itu ya dengan baik ya selama hidupnya di dunia. Kalau dia sudah selesai dengan peristiwa salib, kenapa tidak sekarang dia kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya menang ya. Saya nih ya, gitu ya Mo. Dia secara politis ya menunjukkan kekuasaannya bahwa saya sudah menang, tapi saya jaya ya. Tapi Yesus, saudari dan saudara sekalian, disalib dia tidak memakai cara itu. Dia mempersembahkan kembali. Kalau bahasa Injil Yohanes tadi, menghembuskan rohnya, nyawanya dia serahkan. Kasihnya dia persembahkan kepada Bapa. Nah, ini maknanya sangat mendalam. Ya, jadi yang kita renungkan sekarang ini ialah bahwa Yesus itu tidak mengambil semua itu menjadi miliknya, dia menyerahkan. Ya, dia kembalikan gitu. Demi keselamatan kita. Udahlah dirinya dikorbankan, dikembalikan lagi. Betul. Kita dititipin lagi. Kurang apa lagi loh guys, luar biasa. Ini totalitas ya. Ya. Tadi kalau saya mau kembali kepada kata agung tuh di sini ya. Keagungan kasih Tuhan itu ialah bahwa dia tidak mengambil keilahiannya itu bagi dirinya sendiri, tetapi dia mau mempersembahkannya kepada Bapa demi keselamatan kita. Keagungannya di situ ya. Kalau dilihat dari kacamata kita sebagai manusia biasa kan, check back, melihat kembali perjalanan Yesus dari beliau mulai di berjalan, terus jatuh pertama kali, kedua kali, jalan salib dicambuk apa segala macam. Kalau nalar kita sebagai manusia, nggak mungkin sanggup nih. Kalau sekali lagi kita hubungkan ya, kalau kemarin Sobat Matias sempat nonton episode dari Romo Darmin kan, dia datang sebagai manusia, manusia sama seperti kita. Tapi kita dipotong pisau aja nangis Mo. Tapi Yesus dicambuk dan naik bukit setinggi itu membawa salib. Kalau kita berpikir secara manusia biasa, how could he do that? Ya itu karena dia terdorong oleh rasa cintanya yang mendalam ya, kepada dia taat pada kehendak Bapanya, karena dia tahu bahwa dengan ketaatan itu martabat manusia itu dipulihkan ya.
Nah, ini juga perlu kita ketahui di sini ya, bahwa Yesus itu tidak sedang berpura-pura menderita. Oh iya. Dia tidak berpura-pura ya. Jadi, mau itu sakit, mau nggak mungkin berpura-pura dong. Tidak berpura-pura menderita. Nah, ini penting juga ya. Kita mengerti bahwa kalau kita katakanlah kita mempunyai pengalaman sulit dalam hidup ya, kita sakit atau menderita begitu ya. Yang kita butuhkan kalau mau jujur ya, kan orang yang merasa sependeritaan dengan kita, yang dekat dengan, bisa merasakan ya, solider dengan kita. Kalau Anda terbaring sakit dan ada sahabat yang datang mengatakan, saya nggak sakit loh, saya sehat loh, begitu ya. Pasti kita kecil hati ya, Mo ya. Bukan bagian dari kita kecil hati ya, Mo ya. Yesus kan datang, dia menunjukkan bahwa dia itu sahabat seperjalanan kita dalam situasi sulit. Ya. Dia merasakan penderitaan. Kalau kita melihat bahwa Tuhan kita merasakan bersolider dengan kita sampai begitu total, ya, maka saya sebagai pengikutnya, saya boleh berharap ya, saya tidak takut ya. Juga kalau dalam situasi ya, sulit dalam hidupku, saya tahu bahwa Tuhan yang saya imani itu, dia bukan orang yang tinggal diam di kerajaannya sana ya, tapi dia juga ya, Tuhan yang turun ke dunia, ikut merasakan penderitaan seperti dan itu. memberi penguatan. Ya, memberi kekuatan kepada kita. Maka saya merasa dekat dengan Tuhanku itu. Ya. Dia menjadi, sekali lagi, inkarnasi ya. Dia menjadi daging, menjadi seperti saya yang merasakan. Dia sahabat saya. Ya, dia sahabat. Ya. He is us, gitu ya. Dia itu ya, my great companion ya, my friend ya, dia itu ya. Kalau kadang kan mungkin ya sebenarnya nggak salah juga kalau banyak orang melihat dia sangat jauh gitu, tapi kembali lagi yang Romo juga pernah ceritakan gitu loh di episode sebelumnya, bahwa ya dia sedekat itu loh sebenarnya. Nah, justru itu kekasan iman Kristiani di situ ya. Di situ ya. Jadi itulah misterinya ya, Mo. Iman kita di situ. Kenapa kita menyebut iman? Karena kita percaya. Saya percaya bahwa sesuatu itu bukan dengan akal budi saya, tetapi dengan hati saya, dengan perasaan saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu demikian ya. Dia memilih cara itu untuk supaya saya yang tidak layak, yang tidak pantas ini, yang rapuh ini bisa merasa ya diangkat martabatnya. Ya. Saya merasa terhibur di hadapan dia. Saya merasa kuat di hadapan dia. Saya tidak merasa ada jarak antara saya dan Tuhan, begitu ya. Karena dia menjadi bagian dalam hidup kita gitu ya. Betul, ya. Tapi kan Mo, sekali lagi nih Mo, kalau misalnya kita ngelihat dari sisi manusia, sering dikatakan bahwa ya terutama ya dalam perbincangan kita gitu ya, kan Tuhan Yesus tuh dia tuh udah tahu loh dia akan disalib, dia akan di Golgota dan semuanya itu tuh adalah jalan hidupnya gitu, dan memang dia jalanin gitu. Cuman kan kadang mungkin saja ada orang berpikir kalau Tuhan Yesus aja pasrah sama hidupnya gitu. Dia aja nerima takdirnya. Terus kalau takdir gue udah miskin, ya udah gue terima aja. Itu gimana Mo menanggapi iman seperti itu, Mo? Itu jelas keliru ya, pandangan seperti itu ya. Jadi tadi saya katakan bahwa iman kita itu bukan kepada Yesus yang sedang bermain drama di sana ya. Kita bukan sedang menonton teater di mana ada orang memerankan wajah orang lain ya. Tidak, Yesus memainkan perannya. Dia sungguh menjadi manusia. Dia merasakan penderitaan. Ya. Sekali lagi, dia tidak berpura-pura. Ini keliru, ya, cara pandang seperti ini. Tapi juga kalau Anda mengerti bahwa kita mencoba memahami bahwa kalau saya beriman kepada Tuhan yang berpura-pura, ya iman saya itu dangkal. Iya, pura-pura ya, juga ya, Mo ya. Pura-pura juga, ya. Jadi kalau di dalam istilah Kristologi itu ya dikatakan bahwa dia sungguh menjadi manusia ya, sungguh-sungguh menjadi manusia ya. Tadi di dalam kutipan itu kan juga teman-teman kalau masih menyimak kan tadi saya bacakan itu dia kan dikatakan di sana ya dia merasa haus. Jadi setelah perjalanan panjang penderitaannya Yesus merasa haus. Manusiawi. Di dalam bagian yang lain dikatakan dia makan dan minum, dia marah orang-orang di bait Allah. Kalau dulu Mo, waktu pertanyaan kita masih belajar agama Katolik zaman SD nih Mo, itu ada tuh Mo pertanyaannya. Tunjukkan sikap Yesus
yang seperti manusia biasa. Ya. Nah, itu jawabannya tuh, Mo. Ya, Tuhan makan, minum, marah di bait Ya. Allah gitu. Bahwa Ya. emosi-emosi itu Ya, ya betul. memang emosi manusiawi Betul, gitu. ya, Nah, Tuhan ya. Yesus juga punya Ya, gitu kan. betul, ya. Nah, Mo, kita balik lagi ke masalah liturgi nih. Ya. Kalau di urutan perayaan itu ibadat Jumat Agung Jumat kita, Agung, itu ya. ada doa umat meriah. Ini ya. bedanya sama doa umat biasanya apa, Mo? Dan kenapa meriah? Ya, meriah pertama karena memang agak panjang ya, Oh, dalam arti itu. iya. Tapi bukan hanya itu maksudnya ya. Karena isi dari doa itu menyangkut doa gereja terhadap banyak pihak yang sifatnya universal. Iya. Doa terhadap kepada orang paus, pada para pemimpin gereja, juga kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang Yahudi, orang-orang beragama lain, semua ya. Jadi unsur meriah dalam arti ya universal ya. Semua orang, semua pihak didoakan di dalam doa umat meriah itu. Tapi juga ada unsur lain yang penting di situ, ialah bahwa peristiwa keselamatan itu juga ya menjangkau semua orang ya. Jadi dengan doa itu mau menyapa semua orang ya, supaya ya gereja mau berdoa bagi semua orang supaya warta keselamatan itu sampai juga kepada ya kan, karena orang, ya. Kalau dilihat dari judulnya kan jadi kayak kontradiksi ya, Mo ya. Orang kita lagi sedih nih, doa umatnya meriah gitu kan. Kalau dari pemilihan katanya, kalau secara harafiahnya kan jadi kayak kontradiksi gitu loh. Nih lagi nangis-nangis, di sini doa umatnya meriah gitu loh. Padahal sebenarnya meriah dalam arti dilihat dari pihak peristiwa salib itu, peristiwa keselamatan itu, bahwa kita dengan keselamatan itu ya wartanya mencakup, memeluk semua orang ya, sifatnya universal. Dalam arti itulah unsur doa ini meriah. Nah, tuh catat guys. Jadi bukan rame gitu ya. Maksudnya meriah dalam arti universal, banyak yang didoakan gitu ya, Mo ya. Juga memang ada segi praktisnya bahwa biasanya imam yang membawakan itu kalau bisa menyanyikannya ya sebagai doa untuk menunjukkan unsur kemeriahan itu. Dari aspek itu juga ada. Nah, selain ada si doa umat meriah ini kan, yang pasti ketika kita ibadat Jumat Agung kan puncaknya adalah ibadat salib ya, Mo ya, yang kita menghormati salib, yang biasanya mencium salib. Nah, ini kan juga kalau misalnya kita lagi ngantri gitu kan, ibaratnya gayanya kan beda-beda ya, Mo ya. Ada yang sampai menunduk, ada yang mencium 3 kali gitu. Jadi sebenarnya apa makna yang boleh kita dapat dari penghormatan salib ini, Mo? Ya, jadi kita memang cara orang bisa berbeda-beda ya. Ada yang hanya tunduk, ada yang mencium ya. Sebetulnya cara tidak terlalu penting, sangat penting di sini ya. Tetapi yang penting sikap kita menunjukkan hormat ya. Kita hormat ya kepada salib, karena ya itu ya. Ungkapan keselamatan Allah kepada kita itu ya dengan peristiwa salib itu ya. Ketika manusia sungguh-sungguh menolak kasihnya sehingga mereka menyalibkan dia, di situ tampak bahwa Allah itu memang mau menunjukkan kasihnya secara total ya, dengan peristiwa salib itu ya. Maka kita memberi hormat ya, dengan mencium atau menunduk, menunjukkan bahwa ya kita hormat pada misteri keselamatan itu ya, Yesus sendiri dalam hal ini ya. Nah, untuk menyiasati, Mo, bagaimana nih kami yang di rumah menjalani ibadat ibadat Jumat Agung dan upacara penghormatan salib ini, apa yang boleh kami lakukan di rumah nih, Mo? Menyiasati suasana pandemi ini di rumah gimana, Mo? Ya, baik ya. Jadi memang karena pandemi kita tahu bahwa ya kita harus menjaga jarak dan sebagainya, juga termasuk nggak mungkin ya, kita perayaan meskipun liturgi, offline ya, juga kayaknya nggak mungkin dicium ya, Mo ya. Kita di gereja. Ya, tapi tadi saya mengatakan bahwa ritus seperti ini bukan suatu liturgi dalam arti yang ketat gitu ya. Jadi misalnya katakanlah dia bukan seperti kita harus menerima komuni kalau kita hadir secara offline, kemudian itu suatu liturgi yang sangat ketat gitu ya, dalam arti yang sesungguhnya. Tapi ini ekstra liturgi. Jadi kita bisa melakukannya itu di rumah. Ya. Kita mencium salib, memberi hormat. Kenapa tidak? Ini suatu kesempatan di rumah kita bisa, kalau Anda mengikuti ibadat secara online, kemudian melakukan penghormatan dengan mencium atau tunduk di hadapan salib di rumah Anda, di komunitas Anda,
tidak ada masalah. Ya, betul. Tetap saja, tapi yang penting tetap disediakan salibnya dan dihormati dengan ya sikap hormat ya. Mungkin nggak dicium ya, tapi mungkin hormat aja gitu ya Mo ya. Yang penting tidak ada alasan, sekali lagi tidak ada alasan tidak ke gereja online kasar ya Mo ya. Karena ini itu gitu ya. Tapi semua menurutku juga semua udah dimudahkan gitu loh. Dan memang kalaupun ada 1-2 material yang memang tidak bisa kita penuhi karena kita di rumah ya tidak mengurangi makna gitu kan Mo ya. Ini kan situasi khusus ya. Jadi, force major ya Mo ya. Jadi situasi khusus, jadi kita begini cara berpikir kita, tidak boleh nanti menerapkan situasi khusus ini ketika situasi sudah kembali normal gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam situasi yang khusus ya kita upayakan, kita lakukan. Tetap dimaksimalkan gitu ya Mo ya. Sedapat mungkin kita lakukan. Jangan semuanya excuse. Ini bukan alasan untuk memaafkan diri untuk tidak melakukannya, tetapi justru kesempatan untuk sungguh-sungguh memaknai juga. Apalagi di rumah, di komunitas kita justru bagus sekali. Justru ini adalah kesempatan buat yang mungkin tadinya pada malas ke gereja, kasarnya Mo ya. Udah gereja di rumah aja tapi masih malas, wah keterlaluan ya Mo ya. Jadi sekarang kan kita sudah di rumah ya, lebih tidak banyak waktu untuk ke gereja dan sebagainya, maka kiranya ini juga menjadi kesempatan tadi ya untuk melakukan itu. Oke, Mo, question terakhir, last question. Kalau secara keseluruhan tadi Romo udah jelasin makna yang boleh kami dapat gitu loh. Jadi di permenungan kami menghantar ke Jumat Agung ini, misteri iman yang patut kami rayakan itu apa sih Mo? Boleh berikan sedikit kami ya umatmu dimanapun berada ini kekuatan dan penguatan gitu Mo. Ya Sobat Matias, kalau peristiwa salib itu mungkin kita bertanya itu salib itu apa sebetulnya ya? Mungkin kosakata kita juga perlu sedikit diperkaya begitu ya. Janganlah kita memandang salib itu selalu berarti gelap, penderitaan, kesengsaraan begitu ya. Kita juga harus melihat kenapa Allah mau melakukan itu. Itu karena Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Jadi kita juga harus melihat sisi itu, bahwa dengan perayaan ini kita sungguh menunjukkan kekaguman kita kepada Allah yang semata-mata demi kasihnya kepada kita, Dia sampai melakukan itu, ya, sampai terjadi itu. Ya. Jadi motivasi Allah sendiri yang dengan bebas mau mengasihi kita secara total itu perlu ditempatkan juga. Itu suatu unsur yang memberikan kepada kita apa? Sebagai pengikut Kristus, kita tidak takut ya menghadapi situasi batas dalam hidup kita ya, kalau mau dikatakan sakit, menderita ya. Kita dibantu, kita didorong oleh Tuhan sendiri untuk begini loh ya. Kamu dapat memaknai penderitaan. Kita tidak diajarkan untuk mencari-cari ya penderitaan, tetapi siapa sih manusia yang tidak menderita? Benar. Semua manusia mengalami kesulitan. Tetapi kalau Anda melihat, mengimani Tuhan Anda yang bersolider dengan Anda, yang mengasihi Anda, terlibat dalam hidup Anda, ya, Anda tidak putus asa, ya. Anda tidak putus harapan, begitu ya. Anda tetap ya berharap bahwa dalam situasi sulit saya meletakkan harapan saya pada Tuhan yang menjadi teman seperjalanan saya. Jadi ini harapan menjadi sesuatu yang sangat penting bermakna bagi kita. Biasa Romo Andre sekali lagi mencabik-cabik pertahanan. Romo terima kasih banyak. Semoga semua Sobat Matias di rumah boleh mengambil pelajaran yang sangat bermakna ya. Kalau aku sendiri merasakan di sini kayak wah memang dipertebal gitu loh imannya dengan dari masukan-masukan dari Romo Andre, kekuatan-kekuatan dari Romo Andre, bahwa memang ya dia datang memang untuk mengorbankan dirinya, tapi ya buat siapa? Ya buat kita. Masa kita nyerah sama apa yang terjadi di depan kita? Mungkin memang kacamata kita sebagai manusia kayaknya gue nggak kuat deh gitu loh. Tapi ya give back gitu. Kembalikan kepada yang si empunya salib gitu. Ya kan? Kalau kita melihat dengan kacamata manusia pasti ada terbatas ya. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata iman, maka tadi saya membahasakan bahwa kita tidak putus asa.
kita melihat sesuatu yang lebih jauh dari realitas ya. Beyond our control ya Mo ya. Serahkan kepada yang di atas. Betul, ya. Sobat Matias, terima kasih Mo. Sekali lagi permintaan terakhir biasa di endingnya biasa kita memintakan berkat. Buat kita semua, buat Sobat Matias dimanapun berada, semoga di peringatan Hari Jumat Agung ini semua boleh merasakan kekuatan dan ketebalan iman yang sama, menghantarkan jiwa kita untuk menerima berkat yang sama ya Mo, mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut Hari Paskah juga. Oke, berdiri, duduk nih Mo. Duduk juga. Duduk juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kita mohon berkat, semoga semua Sobat Matias juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan semoga dalam menyambut dan dalam perayaan Trihari Suci dan terutama pada Jumat Agung ini kita semua selalu dilindungi dan diberkati oleh kasih Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, semua orang yang kita kasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Andre. Sama-sama. Selamat juga menjelang Paskah. Semoga Romo sehat selalu, sukses dengan website dan semua kegiatannya. Semoga Romo nggak bosan kalau kita panggil ke sini lagi. Dengan senang hati. Sobat Matias, terima kasih sudah bersama-sama kita. Semoga jangan putus harapan ya Mo ya. Betul. Selalu berpengharapan, tetap beriman. Sehat selalu. See you. Salam kasih untuk kita semua. Dadah. Thank you Mo. Ya. Salam sehat selalu Mo. Sama-sama, Luar biasa. Aduh, aku mau nangis.